artinya yang kopong itu. Padi yang kopong ketika ditampi akan terbang. Tetapi padi yang bagus meskipun ditampi, biarpun angin sekencang apapun, ya itu tidak akan terbang kalau ditampi. Itulah jemaat yang dikategorikan jemaat yang berisi, bisa dinikmati, ya, bisa dinikmati. Tetapi kalau yang kopong tadi, ya, terbang, bahkan di ayat firman Tuhan itu akan dibuang, akan dibakar, ya. Jadi sebagai hamba yang baik, tentunya kita harus menjadi jemaat yang berisi, ya. Ketika ditampi, kenapa saya mau sampaikan ini? Kondisi saat ini, ya, saya boleh kategorikan keadaan saat ini bahwa jemaat pemuda remaja sedang ditampi. Saya katakan tadi, kalau saudara selama ini hanya datang karena nggak enak, ini adalah momentum yang tepat. Saudara tidak mendengar firman Tuhan, saudara tidak capek untuk beribadah, ya. Tetapi siap-siap, yang momentumnya ini tepat untuk tidak beribadah, siap-siap akan ditampi dan akan menjadi kopong, akan terbuang, akan dibakar. Tetapi bagi jemaat yang memang selama ini beribadah, ya, beribadah dengan dasar hatinya, ya, baik kondisi sekarang ini pun akan membuat dia lebih baik. Kondisi di rumah lebih banyak, orang yang orangnya lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi sedang ditampi menurut saya, ya, sedang ditampi oleh Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus datang sedang menampi, ya. Jadi di mana yang mana jemaat yang berisi, yang mana jemaat yang kopong, di sini akan kelihatan. Makanya saya tanya tadi, coba cek siapa yang ibadah di rumah, ya. Kalau selama ini disuruh datang ke gereja ogah-ogahan, bahkan tidak susah saudara meninggalkan ibadah hanya karena hal-hal yang sepele, ya. Karena hal yang sepele saudara tidak datang beribadah, mari, ini saatnya saudara sedang ditampi. Ini saatnya jemaat Tuhan sedang ditampi, ya. Yang mau sungguh-sungguh akan lebih sungguh-sungguh, yang mau hanyut ya akan hanyut. Ini zamannya kita nggak tahu sampai kapan seperti ini. Itu sebabnya saya ingatkan saudara menjadi jemaat yang berisi, ya. Kita diperhadapkan dengan kemustahilan saat ini. Kenapa saya katakan kemustahilan? Dalam sejarah abad yang ke-14 pernah juga ada mewabah penyakit yang sangat mematikan yang disebut maut hitam atau Black Death abad 14. Ketika ada penyakit yang baru, semua bangsa, semua orang akan kewalahan, ya. Itu memakan korban jutaan orang, puluhan juta ketika itu dalam sejarahnya, ya. Pada 1918 flu yang sekarang ini, kalau flu kita sekarang sudah ada obatnya, ketika flu ini baru muncul di tahun 1918 itu memakan korban yang sangat banyak, saudara, ya. Sejarah mencatat kurang lebih 50 juta orang meninggal seluruh dunia karena memang belum ada obatnya, ya. Dan sekarang ini flu COVID-19 yang sedang rame-ramenya dibicarakan baik di mana-mana, mulai dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Ini adalah penyakit yang baru, belum ditemukan obatnya, dan kita belum tahu sampai kapan. Korban jiwa terus bertambah karena ini adalah penyakit baru. Dan banyak orang yang memprediksi ini sebelumnya akan datang sebuah penyakit yang mungkin orang akan kewalahan. Benar. Itu benar, dan saya mau katakan juga kalau mereka benar,
Tidak tahu kita berapa tahun ke depan, semoga kita panjang umur, akan datang penyakit yang lebih parah lagi. Ya, nanti saudara sampaikan kepada anak cucu saudara, kelak akan datang penyakit yang memang akan datang. Setiap ada penyakit baru, semua bangsa akan kewalahan. Ya, jadi kenapa saya katakan adalah hal yang mustahil ketika kita diperhadapkan saat ini hal dengan hal mustahil. Mustahil dengan kekuatan saya, mustahil dengan kepintaran saudara, mustahil dengan cara saudara menjaga diri saudara, membersihkan ini harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, harus makan ini dan itu. Mustahil dengan semuanya itu saudara bisa menjaga diri saudara. Memang itu perlu. Saya pakai masker itu harus. Saya harus menjaga ini, cuci tangan itu harus. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa terhindar dari semua itu karena saya hebat melakukan semuanya itu. Makan gizi yang cukup katanya. Ya maaf aja Pak, Bapak gue lagi kerja normal aja, boro-boro cukup gizi. Apalagi sekarang dirumahkan, apalagi terancam PHK. Bagaimana mau cukup gizi? Berarti siap-siap untuk kena seperti itu. Saya mengatakan tidak. Kalau saudara dan saya tidak cukup gizi, tapi saya mau sarankan kita harus cukup doa. Sudah tidak cukup gizi tetapi kurang doa, ya bagaimana? Terus kalau saya sudah melakukan semuanya itu, semua yang dibeli dicuci dengan sabun, semua duit dicuci dengan sabun, apa yang dipegang disentuh, memang semua itu harus kita lakukan semaksimal mungkin. Tetapi saya mengatakan itu mustahil untuk membuat saudara dan saya terhindar dari COVID-19. Ya, sangat mustahil. Karena apa yang dipegang orang kita nggak tahu itu sehat atau tidak. Kita pegang, kita tidak sadar, tangan ini refleks. Ya, ketika kita makan, kita sudah cuci tangan, sudah bersandar, tahu-tahu ada nyangkut di gigi. Nyangkut di gigi itu refleks saudara. Boro-boro nunggu tusuk gigi. Banyak hal lain. Orang yang sudah pegang tidak mungkin kita tidak pegang. Kalau mau ikat aja di tangan. Seperti itu. Jadi saya katakan hal yang mustahil. Terus kalau semuanya itu mustahil, apa yang menjadi pegangan kita yang pasti? Yang pasti hanya firman Tuhan. Dan sering dikatakan di tempat ini, sering sudah dengar di media lain, media elektronik, media televisi, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu dan menjauhkan penyakit dari padamu. Ya, beribadah. Tetapi saya mau bertanya, apakah semua orang yang pergi ke gereja, semua orang yang hadir di gereja itu beribadah? Orang di luar sana akan berkata, iya itu beribadah. Tetapi saya mau bertanya, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar beribadah kepada Tuhan atau hanya dikategorikan seperti yang saya katakan tadi? Tidak enak sama bapak gua disuruh mulu, gak enak mama gua, gak enak makan terus nanya mulu kalau gak datang. Hanya karena tidak enak, tidak ini dan tidak itu. Tetapi tujuannya bukan beribadah. Gak enak beribadahnya, yang mimpi pujian begitu, yang main musik begitu, gak puas. Saya mau bertanya, kedatangan saudara ke tempat ini bukan untuk dipuaskan. Kita datang beribadah, semua kita yang ada di rumah kita beribadah untuk memuaskan Tuhan. Saya mau bertanya, apakah kita sudah memuaskan Tuhan? Beribadah yang dimaksud di sini adalah beribadah yang memuaskan Tuhan. Apakah dengan ibadah saya dan saudara Tuhan sudah dipuaskan? Ketika kita beribadah seperti itu, maka ini akan menjadi jaminan bahwa Tuhan akan menyediakan roti untuk kita makan, ya, memberkati air minuman kita dan menjauhkan penyakit COVID. Ya, ini jaminannya. Ya, coba baca saudara ini.
Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, hanya ini jaminan yang pasti bahwa kita akan terhindar dari segala sakit penyakit ketika kita harus beribadah. Namun ibadah yang seperti apa? Ya, saya sudah katakan tadi, apakah hanya datang ke gereja, hanya datang untuk duduk dan diam dan pulang, seperti itu? Tidak. Kita coba lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dimaksud ibadah tadi, bukan hanya datang, duduk dan pulang, ya, tetapi benar-benar saudara dan saya untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang seperti inilah yang menjadi jaminan bahwa Tuhan akan memberkati roti makananmu, dan Dia akan memberkati roti minumanmu, dan menjauhkan penyakit daripadamu. Inilah jaminannya ketika kita beribadah seperti ini, ya. Ayat yang terakhir kita lihat dalam Lukas yang 18 ayat yang ke-27. Saudara Yosef bisa mengambil posisi. Lukas 18 ayat yang ke-27. Lukas 18 ayat yang ke-27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Seperti yang saya katakan tadi, mustahil kita bisa menjaga diri kita dari wabah yang merebak akhir-akhir ini. Kalau di kampung saya mungkin bisa ya tinggal menginap di ladang dulu sebulan juga aman, ya. Tetapi kita berada di lingkungan yang begitu padat, dengan lingkungan yang kita tidak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat. Tetapi firman Tuhan akan menjadi jaminan. Semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik, kita ikuti aturan pemerintah, kita lakukan semua yang baik untuk diri kita. Selebihnya itu kita mustahil. Hal yang mustahil tadi mungkin bagi Allah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.